lebih banyak kata-kata yang Tapi artinya itu kan gini, media sosial itu memang banyak pengaruh besar sekarang ini. Sehingga hal yang bersifat rezeki itu akhirnya apa? Itu hal yang dianggap biasa. Karena akhirnya ukurannya itu namanya material kan begitu. Dan itu sulit sudah memang dihindari. Tapi bagaimana kemudian kalau kita melihatlah contoh-contoh waktu kita ada masa kecil kita di desa dan sebagainya, itu kan seorang ibu, seorang istri itu kan terima ing pandum gitu dan paham betul suaminya itu ya wis diparing rezeki bersama. Tapi yang ada sekarang ini kan sonoe kurang kan gitu. Makanya rasa syukur itu alhamdulillah, matur nuwun ya gitu kan, matur nuwun Mas gitu kan. Padahal ketika istri begitu saja, terima kasih ya matur nuwun, suami itu senenge ra umum ya itu. Iya. Malah ditambahi ono meneh Bu. Iki gini kopi yang ini. Dan secara substansial pasti bertambah kan, karena bersyukur itu kan akan menambah nikmat, menambah rezeki. Tapi kan sekali lagi seperti yang pernah kita bicarakan dalam tema anak kemarin, determinasi sosiologis, determinasi ekonomi, determinasi teknologi informasi dan komunikasi itu sudah sangat luar biasa dan bahkan di luar daya kemampuan kita, di luar daya kemampuan kita. Kita sendiri juga bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Maka ketika ditanya kewajiban, karena mendidik salah satu dari kewajiban kita, yang paling mungkin adalah sekarang memberi contoh. Memberi contoh. Wis paling gampang Pak Didik sehari sholat jamaah sama istri berapa kali? Nah, ya alhamdulillah Isya subuh itu yang pasti. Itu salah satu cara ya, salah metode yang pernah disampaikan oleh Gus juga. Setidaknya di situ itu podo-podo ngertine sapa sing dadi imam, sapa sing dadi makmum. Tapi orang cuma tuh tidak berhenti sampai di situ gitu. Artinya imam sendiri juga harus mampu menunjukkan bahwa memang dia layak menjadi imam. Gitu. Tapi gini Pak, ada pengalaman ya, dari pengamatan. Saya dulu sebagai anak itu kan, jadi ibu saya itu selalu menghormati suaminya, bapak saya. Itu sangat patuh betul. Jadi istilahnya anak itu nomor 2 lah. Tapi begitu saya jadi bapak, anak jadi nomor 1. Terbalik. Iya, terbalik. Mungkin karena perubahan zaman atau apa gitu ya. Tapi hasilnya mungkin sama lah gitu, dalam hal pendidikan ya. Tapi yang jadi masalah yaitu tadi ada perubahan perilaku sebagai istri yang dulu, sekarang itu berbeda gitu. Nah, itu masalah buat suami. Iya. Gitu. Itu gimana? Itu apa karena itu perubahan sosiologis, perubahan sosiologis. Dan itu pasti seiring sejalan dengan gerakan feminisme di seluruh dunia kan. Sedikit banyak, mau tidak mau pasti akan berpengaruh. Gitu kan, berpengaruh. Itu semakin kuat gitu ya, perubahan sosiologis, perubahan sosial itu semakin kuat manakala ditunjang dengan determinasi ekonomi ya. Ditambah lagi sekarang determinasi teknologi informasi dan komunikasi. Artinya begini, dengan kondisi yang berubah ini, seorang bapak itu kan harus merubah pola pendidikannya untuk mendidik keluarganya gitu ya, istrinya, anaknya. Nah itu yang masalah buat suami sekarang. Ya itu tadi Pak, perubahannya
pada itu tadi. Jadi kalau dulu itu kan jelas bapak itu, saya rasa pengalamannya sama ya. Kita dinasihati bapak, dinasihati ibu secara langsung, atau bapak memarahi ibu, menasihati ibu, menyuruh ibu untuk ini, untuk itu kan hal yang wajar. Nah, ketika terjadi perubahan sosial, ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi yang seperti sekarang ini, hal seperti itu tidak mungkin lagi karena potensi melahirkan konflik yang sebenarnya tidak substansial. Maka ya harus menggeser pada contoh dan memperkuat doa tadi. Meskipun juga sebenarnya bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu doanya tidak kalah kuat, tidak kalah kuat, dan itu bagian dari proses perjalanan peradaban kan. Kalau kita berbicara lebih luas lagi, perputaran peradaban Cokro Manggilingan, karena juga nubuat-nubuatnya sudah jelas bahwa salah satu ciri dari akhir zaman itu kan selalu dinisbatkan pada perempuan kan. Ketika perempuannya sudah gitu kan, sudah banyak bertelanjang, sudah banyak berdandan untuk orang lain bukan untuk suaminya, terus nubuatnya banyak lah kalau dikait-kait gitu. Jadi ya bejane awake dhewe ya apa sih awake dhewe gitu kan. Pada kita berumah tangga di era mendekati akhir zaman. Tapi ada satu contoh untuk bapak-bapak sekaligus untuk ibu-ibu yang sekarang bisa barangkali bisa menjadi inspirasi. Ibu-ibu Tarim dan bapak-bapak Tarim, satu kota di zaman yang dikenal sebagai kota sejuta wali ya. Bukan hanya 1000 tapi sejuta wali. Tukang sayur, satpam, apa semua wali di sana. Nah, ibunya fokus pada anak, tidak fokus pada diri sendiri. Sejak hamil terus sholawatan, gendong sholawatan, menyusui sholawatan, ngajari baca Quran, ngajari semua lah dilakukan oleh sang ibu. Relatif tidak ada fokus untuk dirinya sendiri, juga tidak bingung dengan perkembangan dunia luar, tidak kepingin dengan apa yang terjadi di dunia luar. Nah, ketika fokusnya pada anak, pasti dalam pikirannya akan jadi apa anakku kelak, bukan akan jadi apa aku sebagai istri gitu. Akan jadi apa anakku kelak. Bapak-bapaknya, pada saat bersamaan bapak-bapaknya laku tiada henti, dakwah tiada henti, puasa, sedekah, semua kehidupannya di mayoritas bapak-bapak Tarim disumbangsikan untuk umat, untuk masyarakat, untuk kehidupan. Jadinya melahirkan anak-anak, keluarga yang luar biasa. Ya tentu itu tidak bisa atau sulit ditiru di Indonesia yang kultur dan sebagainya sudah determinasinya sudah macam-macam. Tapi setidaknya itu bisa menjadi inspirasi, atau setidaknya secara substansi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini juga bisa mengambil ibrohnya. Bagaimana ibu fokus pada umat dan ibu fokus pada anak dan bapak fokus pada umat. Bodoh-bodoh angel. Ya, fokus pada anak, hakikatnya akan melahirkan anak yang berguna untuk umat juga.
Itu ujung-ujungnya umati semua. Ya tadi dicontohkan itu bagus sih. Sebenarnya kalau kita itu memang mendidik itu jarang ya. Mungkin nggak pernah secara implisit lah. Tetapi contoh Pak Muter tadi itu bagaimana kemudian kita beramal saja, beramal. Itu kan mendidik gitu. Ya paling nggak 2,5% lah. Coba penghasilan kumbuh piro akeh ini diamalkan. Seringkali saya mendapatkan jawaban atau contoh dari luar itu ya, bukan dari keluarga saya. Putih pangan dewe kurang gitu kan. Nah, ini kan jawaban yang kadang-kadang secara fikih itu kan berat. Yang ngajari kudu piye maneh kan gitu. Padahal jelas sudah itu kan. Lain Jakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adabil asadi itu kan sudah jelas. Tapi angel gitu. Memahamkan yang seperti itu kan mendidik sebenarnya. Wis tau pekson amal, wis tau pekson kalau masjid, tapi kan ya kembali lagi faktor ekonomi. Itu butuhnya si akeh kok. Awak dhewe butuh kayak wong. Nah ini kan ya berarti kan Bapak juga harus mengajarkan keimanan terhadap rezeki itu kan. Ya, Bapak orang ajarnya keimanan sidik-sidik utang ya bodoh ya. nah, Ini repot sama diskusi. itu podcast iso sak jam yo keturutan lek ngene. Artinya begini bahwa substansinya sebenarnya kembali pada yang tadi bahwa memahami posisi masing-masing. Nah, bahasa itu nak Quran. Untali basulam wa antum bas. Masalah itu ibarat pakaian. Itu suatu kehormatan masing-masing peran dan posisi. Wah, itu bagus itu. Andre, please. Mengenai yang Nabi kita harus siapa orang pertama kali yang saya cintai ibu sampai tingkatan itu perang ibu juga jadi orang ada yang orang dengan tolak jadi mani gajah kan. Jadi hampir semua hal terkait dengan peradaban itu dinubuatkan dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Jadi besar kecilnya, maju mundurnya, makmur tidaknya sebuah negara, dinubuatkan pada perempuan.